Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Seon Unusa. Sebelumnya perkenalkan saya Tasya dan kedua teman saya Novia. Hai. Dan juga Dustin. Hai. Kali ini kita akan sharing-sharing bersama kakak tingkat kami di semester 7 dan di tingkat akhir. Oke, kita sekarang lagi duduk sama narasumber kita dari kakak-kakak tingkat kami di semester 7. Di sebelah saya ada Kak Nisa. Halo. Dan di sebelahnya ada Kak Nut. Hai. Dan di sebelahnya juga ada Kak Rima. Halo. Oke, kita kepo nih Kak, kan kita masih semester 3 nih. Nah, kita kepo nih sama kakak-kakaknya yang udah di semester tingkat akhir. Gimana sih rasanya di semester akhir ini? Atau ada kendala apa sih di tingkat semester akhir ini? Boleh dijawab dari Kak Nisa dulu. Oke, menjawab sebenarnya kalau kendala itu bisa jadi banyak ya, karena udah masuk semakin tinggi tingkatan yang kita tempuh, maka kita menemui kendala-kendala baru. Salah satunya ketika kita mengerjakan tugas akhir atau skripsi, mungkin banyak dari kita yang ada kendala dari dospem atau kita sendiri yang kesulitan untuk menentukan topik. Dan kendalanya nggak cuma di akademik, tapi banyak juga kendala-kendala lain seperti faktor keluarga, kemudian faktor ekonomi. Itu merupakan salah satu kendala yang sering muncul belakangan ini ketika kita udah mencapai mahasiswa akhir. Kalau untuk Kak Nudia sendiri gimana nih Kak? Kalau kendalanya dari saya sendiri ya, dari semester 7 itu kita harus bagaimana pintar-pintar mengatur waktu gitu, sama waktu kuliah, waktu magang dan juga sama bimbingan gitu sih kalau dari saya. Buat Kak Rima nih gimana nih? Kalau dari saya sendiri hampir sama kayak Nudia sama Nisa, cuman ya harus benar-benar meluangkan waktunya itu tadi kayak katanya Nudia. Oke, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Struggle yang dialami mahasiswa akhir itu apa sih? Dari Kak Rima dulu. Kalau aku ya mungkin dari penelitianku sendiri kan di puskesmas. Nah, puskesmasnya sendiri itu kayak dihubunginya itu sulit, jadi bisa balas 1 minggu sekali dan harus sering-sering di follow up itu tadi. Udah sih dari aku itu aja. Oh, susahnya berarti menghubungi puskesmasnya gitu ya Kak? Iya, jadi kan aku kan butuh untuk studi awal itu tadi, untuk pemilihan media. Nah, sampai sekarang pun itu belum terlaksana, cuman gara-gara puskesmasnya itu tadi itu nggak dijawab-jawab gitu, bingung sampean. Sama nggak sih kalau kalian ada project itu ketika menghubungi puskesmas, kira-kira sulit nggak? Sulit banget nih Kak. Ini kita semester 3 udah ngalamin gak sih? Iya, berasa Kita diabaikan. Iya, Emang nggak itu dijawab-jawab gitu. Cicilan. Prioritasnya. Dari Kak Nisa nih. Kalau struggle yang aku alami sebenarnya sama juga kayak Rima ya. Dimulai struggle pertama itu gimana aku menentukan topik perpindahan-perpindahan, kayak misalnya ketika aku udah mantap di topik ini, terus tiba-tiba aku nggak bisa melanjutkan penelitian di tempat tersebut karena suatu hal yang emang di luar kendaliku. Akhirnya aku harus mengubah topik dan memulai semua dari awal, padahal aku udah sampai bab 2, bab 3, jalan bab 3, tapi aku harus mulai dari awal lagi. Itu salah satu yang bikin aku Berikan. iya sebuah perjuangan menurut aku. Masih sampai situ sih. Oh, ya. Untuk Kak Nut sendiri gimana nih? Kalau dari saya itu dalam proses judul itu sampai pernah ganti 4 kali. Sebelumnya sempro. Keren ya, Iya. sampai 4 kali nih ganti judulnya. Iya, sama ngurus untuk perizinan pengambilan data awal itu sulit. Gitu saja sih. Gitu tuh berapa lama sih Kak kalau semisal minta perizinan gitu? Tergantung dari instansinya juga soalnya. Betul.
Mungkin tadi Rima juga kesulitan ya di awal, perizinan pengambilan data awal itu ada yang gampang, ada yang sulit. Makanya kalau bisa emang dari jauh-jauh hari kita udah mempersiapkan dan memplanning. Dan sebenarnya bikin skripsi itu nggak bisa cuman tertuju pada satu topik. Kalau kata dosen pembimbingku, kamu tuh harus bisa ambil celah ketika satu topikmu itu nggak bisa dilakukan, kamu harus bisa beralih ke masalah yang lain kayak gitu. Jadi pintar-pintar kita ambil celah aja, cari masalah. Masalahnya dicari ya kan? Iya, kali kita cari masalah. Oke, kita selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah sudah ada gejala stres nih, dan bagaimana cara mengatasi stres tersebut? Dari Kak Nisa dulu nih. Aku lagi. Gantian Dari Kak Rima dulu deh. Oke, kalau dari aku sendiri ya, misalnya kayak rambut sering rontok, sering pusing. Terus kalau mengatasinya ya sering-sering healing lah. Jangan lupa ya teman-teman. Iya, itu Healing penting itu. Kayak terus nonton film yang disukai, jalan-jalan gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman yang lain. Mungkin dari Kak Nut. Kalau saya kayaknya kalau tiap malam itu beberapa minggu ini udah mulai kayak nangis gitu. Karena mungkin faktor anak rantau, jauh dari orang tua, kangen, mau cepet pulang, tapi skripsian juga belum selesai. Ya. Dari Kak Nisa nih. Kalau aku ya hampir sama juga sih kayak Rima tadi. Kalau gejala rambutku rontok, terus sulit tidur, terus takut juga mau buka HP atau pokoknya aku gampang ke-trigger gitu loh ketika ada yang bahas tentang skripsi. Terus biasanya buka TikTok konten-konten yang agak nakutin juga, itu bikin aku ke-trigger biasanya. Nah, cara ngatasinya biasanya karena aku suka nonton film, aku suka nonton drakor, biasanya aku menghabiskan waktu untuk Ngedrakor maraton aja. drakor. Apa nggak kayak healing gitu, keluar-keluar kemana gitu? Healing sih, aku sebenarnya suka ya. Tapi di sini aku bingung healing itu di mana kalau di Surabaya, karena kebanyakan kan di sini destinasinya kafe, mall gitu kan. Mungkin kalau aku lagi di rumah, lagi di Bali, aku bisa langsung itik-itik ke pantai. Menurutku udah healing. Kalau di sini ke pantai jauh banget, terus juga pantainya nggak seindah di Bali. Kenjeran. Tadi dari Kak Nut masih belum jelasin nih gimana sih cara buat Kak Nut buat ngatasin stres itu tadi. Oh iya, tadi lupa, maaf. Untuk saya sendiri itu mengatasi stres itu dengan jalan-jalan healing ke Malang gitu, terus besoknya pulang lagi gitu. Pusing lagi. Stres lagi ya. Stres lagi. Iya. Kulineran itu juga. Udah sih. Oke, pertanyaan selanjutnya, culture shock saat menjadi mahasiswa tingkat akhir nih Kak. Bisa dari Kak Nisa dulu nih. Oke, culture shock ketika aku menempuh semester 7 ini, yang pertama karena Jangan nangis. Kayaknya udah diekspresikan gitu rasanya. Nggak sih, tapi karena emang bener-bener shock. Itu tuh kita nggak terbiasa, bukan kita sih, lebih tepatnya aku nggak terbiasa menulis di penulisan ilmiah. Jadi aku nggak membiasakan diriku sendiri itu memahami penulisan-penulisan, entah itu Microsoft Word atau Excel. Emang dulu ada mata kuliahnya ya, tapi aku nggak tertuju dan fokus ke situ, akhirnya aku agak kesulitan. Bahkan aku pakai Mendeley pun itu baru di semester 7 ini. Sebelumnya aku manual di Word gitu. Itu menurutku salah satu culture shock sih. Kita harus semua berdasarkan etika penulisan gitu, pedoman penulisan. Sedangkan dulu kan waktu awal-awal tuh menurutku di Unusa ini semua serba dimudahkan, alhamdulillahnya ya. Ya Kak. Alhamdulillah, tugas pun nggak terlalu Berat. nggak terlalu berat gitu. Aku bersyukur banget.
Jadi tapi itu juga yang buat aku terlena gitu mengabaikan pedoman penulisan itu. Akhirnya di semester 7 aku agak shock. Kaget ya Kak. Oh. Mungkin dari Kak Nut sendiri? Untuk culture shocknya, saya selama semester 7 itu mungkin merasa kayak biasanya kan sama teman-teman promkes rame-rame kuliah dari pagi sampai sore, tiba-tiba magang BKM, terus suasana baru lagi gitu, lebih ke penyelesaiannya juga. Terus juga setelah saya magang itu juga kan nggak dapat mata kuliah MEPE, jadi agak sulit untuk penulisan ini ya gitu sih. Kalau dari Kak Rima sendiri? Kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Nisa terkait penulisan. Tiba-tiba di semester akhir ini disuruh buat artikel-artikel ilmiah gitu. Terus kan biayanya juga kan kalau mau upload kan nggak sedikit ya, banyak apalagi kalau Sinta. Itu aja sih kalau dari aku. Wow, keren banget ya Kak. Itu emang kalau biaya buat upload Sinta itu kisaran berapa Kak? Itu tergantung Sinta berapa. Tapi biasanya paling murah tuh 850 ya Net ya, sampai 1 jutaan. Pengeluarannya banyak banget ya. Iya, dan kita diwajibkan upload 2 artikel. 2 artikel. Itu minimal Publikasi 2 artikel. Artikel tentang apa aja? Tentang penelitian kita dan apa yang kita dapat selama magang ya. Iya, pada saat magang. Gitu. Jadi kita mempublikasi ilmu. Harganya 820. Hampir 1 juta nih Kak, mendekati. Iya, mendekati. Kayak begitulah. Oke, tadi kan kita udah tanya-tanya, udah sharing, udah berbagi pengalaman. Gimana sih rasanya jadi beratnya di semester akhir? Gimana sih stres-stresnya kita di ngadepin skripsi gitu nya. Sekarang kita punya game nih Kak. Jadi nanti aku kasih beberapa pertanyaan ya. Mungkin nanti kakak-kakaknya bisa ngangkat papan tulisan ini sesuai dengan pendapat kakak, true atau false gitu ya. Jadi nanti aku sebutin pertanyaan-pertanyaannya gitu. Paham kan ya? Oke, Kita mulai ya dari yang pertama. Jawab dengan segenap hati. Jawab Dengan kejujuran sih. kejujuran apa? Penuh kejujuran. Ya. Oke. Yang pertama, di semester 7 ini adalah semester yang terberat. True or false? 1, 2, 3. Wow, false, true. Loh. Kenapa nih? True atau false? Apa nih? Bingung. Ya, enggak ragu tapi hanya mempermainkan. Namanya permainan. Kita dipermainkan. Menurut Kak Nisa dulu deh, beratnya gimana nih? Seperti tadi ya. Iya, beratnya sih karena dari apa yang kita bilang tadi ya, kita baru pertama kali jadi mahasiswa semester akhir, terus juga banyak tanggungan. Ya gimana ya, menurut aku dari semester-semester yang lalu itu yang paling berat itu emang di semester 7 dan 8. Tapi kan kalau nggak salah kan ada ini ya Kak. PBL. Iya, PBL itu ya. Iya. Semester Itu sebelumnya. emang nggak berat gitu. Sebenarnya sih PBL itu berat juga, cuman kalau PBL itu kan kita menjalaninya tuh berkelompok ya. Jadinya nggak terlalu terasa gitu karena saling membantu. Kalau skripsi kan kita benar-benar Sendiri. individu, kita hanya mengandalkan otak kita aja. Jadi ya menurut aku tetap skripsi yang paling berat. Karena ngerjainnya sendiri-sendiri. Oh. Iya. Kalau menurut Kak Nisa gimana? Karena tadi Kak Kak Nisa, maaf. Ya Allah, kok ketularan stres ya? Kandut. Nah, jangan stres. Sampai ngeles ya. Iya. kita masih ada waktu untuk mempersiapkan Iya, semua ini. mempersiapkan ini semuanya. Gimana Kak? Kalau dari saya sendiri ya itu kayak gimana cara bagi waktunya juga kan yang udah saya bilang tadi. Nah terus kan juga membiasakan diri. Sekarang kan apa-apa harus sendiri. Biasanya sama Anak rantau lagi kan ya. ya. Anak rantau. Maunya sih satu skripsi dikerjain berdua. Ya kalau bisa
mau sih Joki. Salah. Kalau Bercanda ya. Kak Rima. Kalau saya ya itu dari tugas-tugasnya sendiri kan di semester 7 kan masih ada mata kuliah juga, masih ada project Jadi juga. kita nggak fokus skripsian aja ya? Iya, gitu. masih ada tugas, ada project. Terus kan kalau kuliah Magang. iya mikir mau magang di mana, bayar berapa. Kalau kuliah berangkat pagi, pulangnya sampai kadang sampai malam ya Nis ya. Jadi mahasiswa nggak tahu deh berat pokoknya. Ini saya bayanginnya aja. Iya, Iya. kita masih bayangin semester gitu. 3 gitu. Gimana lagi ya? SKM Sarjana Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih. Semester akhir butuh biaya yang banyak. True or false? 1, 2, 3. Cedeng. True. banyak pasti Iya. banyak. Pengeluaran Tadi juga kan udah di dijelasin spin ya, juga. kayak buat bikin artikel kita Artikel. dibuka, terus berbagai kayak Buat revisian itunya ya kayak revisi Magang aja kita bayar loh. Iya. nggak dibayar. Bukannya dibayar. Iya. Bayar buat nggak mengharap ikut magang, ya? bayaran juga sih, Iya, tapi bener. kita mau apply magang tuh kalau di tempat Rumah sakit. Iya, rumah sakit kayak itu mahal. Kalau yang itu kita biasanya bayar. Karena kita kan minta ilmu ke mereka. Boleh sepil nggak nih Kak? Berapa sih biayanya? Kalau aku sih gratis ya. Oh, Kalau gratis. di puskesmas, tapi coba deh yang itu tuh. Kalau di rumah sakit itu ya satu minggunya tuh 150 itu pakai tahun lalu harganya menurut Pemprov Jatim. Kalau yang tahun ini nggak tahu kalau naik lagi. Itu 150 belum kalau lagi kita kan di rumah sakit ya, corona masih ada. Itu kita perlu swab orientasi, terus kan untuk ID card juga sama sertifikatnya itu juga bayar sendiri. Itu masih nambah-nambah. Kita magang 2 bulan 150 dikali 8 berarti 1.200.000. Sudah 1 juta Udah rupiah. kelihatan. Kayaknya ini Persiapan gitu. Menabung teman-teman, menabung. Ya udah kita di puskesmas aja bisa bayar ya. Biar gratis. mau ikut MBKM. MBKM dibayar ya. Spill not spill dong. MBKM 5 bulan dibayar, terus Wah, biasanya juga kalau ada event dapat ceperan juga. Lumayan ya. Enak ini. Jangan lupa daftar MBKM teman-teman. MBKM Tapi ada plus minusnya juga. ada plus minusnya. Mengulang matkul. Kalau yang mengulang itu Yang ke semester 5. Kalau semester 7 itu nggak ngulang, udah konversi semua, tapi ya pinter-pinter bagi waktunya gitu. Gitu. enak dapat duit ya. Iya dibayar. Pokoknya dapat duit enak. Daripada ngeluarin duit. Iya benar. Oke, yang selanjutnya nih. Kan lagi hektik-hektiknya ngurusin skripsi bla 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 gitu ya. Dosen pembimbingnya sulit diluluhkan atau enggak nih? True or false? 1, 2, 3. Wah, ini beda sendiri nih. Coba nih. Ayo Mungkin bisa Kak Rima. bersuara, Kak. Kalau aku kan pembimbingnya 2 ya. Iya. Nah, jadi kan setiap dosen kan permintaannya juga beda. Kita maunya gimana juga beda. Jadi kan kayak 3 orang kan harus dipikirin jadi 1. Nah, gitu. Jadi kayak lama-lama ya agak susah. Cuman kalau sering bimbingan gitu ya lumayan agak terbantu juga. Udah gitu aja. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sulit menyeimbangkan kuliah dan percintaan di semester akhir. True or false? 1, 2, 3. Ada bahaya. Tengah ya? Kenapa ini? Kenapa Kak Nisa mau tengah-tengah nih? Ya karena dibilang sulit menyeimbangkan hal juga, tapi nggak terlalu juga. Wah, di tengah-tengah sendiri nih. Ya karena kalau menurut aku ya salah satu support system juga. Tapi kadang kan nggak kasmaran itu kan nggak semulus. Iya. Iya, yang Jalan tol ya. Jalan Harus berbelok-belok. ada belokan dan ada jalan gitu. Iya, selayaknya itu kadang kita juga ada konflik-konflik. Jadi aku pilih tengah-tengah. Kadang jadi support, kadang ya tetap support deh. kadang berantem terus gitu ya.
Kak Nisa gimana nih? Misal nih kan udah terbebani dengan skripsi, ketambahan lagi berantem gitu. Iya kan apa nggak bikin tambah ya Allah gitu loh. Iya nggak sih gitu. ya Allah tapi nggak apa-apa karena gimana ya? Ya dia juga jadi support system gitu. Tengah-tengah, makanya jadi Makanya pilihnya tengah-tengah gitu ya Kak. Walaupun berantem, ya kalau nggak berantem pun nggak enak. Karena kebiasaan berantem. Monoton gitu. Ya gitu-gitu aja gitu kan. Kalau Kak Nudia kenapa? Fals. Kalau saya sendiri itu nggak pengaruh ya, soalnya saya lebih memilih jomblo. Fokus ke kuliah dulu nih. Kan kita kan kesmas mencegah sakit. Sakit hati. Mencegah sakit hati. Biar skripsinya lancar. Masya Allah. Kalau dari Kak, ini Karin gimana? bawa enjoy aja. Jalanin aja gitu ya. Jalanin aja. Mau gimana pun geron jalannya ya udah jalanin aja. Jalan aja. Pasti kan terus maju. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Semester akhir bikin stres. True or false? 1, 2, 3. Ceng jeng. Wow, betul. Wow. Kayaknya ini udah Dari dari awal tadi kan tadi ya. udah Kultur iya shock itulah Sudah mengalami gejala stres. Stres. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Banyak masalah yang menimpa mahasiswa semester akhir. True or false? 1, 2, 3. Treng apa nih? Apa yang menimpa mahasiswa semester akhir ini? Karena Apa ya? bingung nih. Kenapa Kak Nat bingung? Antara ada masalah sama nggak ada masalah. Kayak hidup kita emang setiap hari Ada masalah. Jadi nggak berasa ya masalahnya sekarang. Udah kebal. Jadi jalanin aja dulu. Tapi kalau aku kayak masalahnya nambah dan gitu. Semenjak menduduki kasta semester akhir ini rasanya masalah yang biasanya nggak jadi masalah apa sih? Yang awalnya itu bukan masalah jadi ada masalah gitu loh. Apalagi beban pundak. Sangat berat ya Kak. Iya. Anak rantau nih. Anak sulung harapan Pertama anak pertama Harapan orang tua. Iya. Anak bungsu. Masya Allah. Harapan Kira-kira kalau semester akhir itu kerasa sensitif nggak? Kayak apa sih dikit-dikit jadi kayak ya, Apa-apa sensitif marah, gitu loh. Iya. Kan kadang kita kayak nurutin mood kita tuh kayak susah gitu. Iya, kalau aku jujur iya sih. Iya. Kayak lebih gampang ke trigger gitu loh. Kadang iya tahu sih kita mahasiswa akhir ya, kita punya tabungan skripsi. Tapi bisa nggak sih orang-orang di luar sana tuh gak usah tanya Iya. gimana kapan sudah kapan beban pikiran tuh nambah-nambah. Iya, itu tuh bukannya nggak mau ditanya ya, kita juga pastinya punya plan gitu kan, kita punya plan ke depannya bakal gimana, dan kita nggak stuck di situ aja gitu loh. Jadi agak kesel, gampang ke trigger kayak aduh Apa malas sih? gitu jawabnya. Dan Jadi makanya jangan itu tanya-tanya kata-kata itu ya. Jangan tanya kapan. Kita ngerjakan kok. Iya. Tunggu waktunya. Iya. Pasti Belum selesai kok. walaupun tergantung mood. Iya. Apalagi sekarang sensitif kalau lihat story temen SMA gitu. Udah ngumpul-ngumpul, udah sempro, udah pada pulang ke daerahnya masing-masing. Nanya kapan pulang gitu. Saya masih iya nanti gitu. Masih belum selesai. Belum selesai. Baik, terima kasih untuk sharing-sharingnya bersama kakak tingkat akhir. Terima kasih ya Kak sudah Kita jadi mau tahu. ditanya-tanya ini. Kita jadi tahu nih ya. Rasanya jadi Tiga. semester akhir ketiga Kayaknya kita gitu. dari sekarang itu harus Mas mulai mempersiapkan. berplan, nabung uang. Nabung mental, mental juga. Mental. Nabung uang, menabung mental. Oh ya, kalian abis ini apa ya? Project terbaru. Maksudnya terdekat. PBL ya? Oh Iya, iya, PBL. habis ini kita mau PBL ya. PBL. Seru Semangat banget. ya. Tahun depan. Masih tahun depan. Semangat. Iya, kakaknya juga semangat kan? Kan Iya. skripsian lebih. Wow. Pasti. Baik, terima kasih untuk kakak-kakaknya, dan kita udah sharing-sharing nih, kita udah tahu gimana sih rasanya jadi semester akhir, beratnya itu gimana, bebannya untuk menjalani skripsian.
sedikit ke spill. Sedikit. Iya, jadi Kita kita jadi tahu bayangin ya. dikit-dikit gitu. Serem ternyata. Serem, nakutin ya. Nakutin. Baik, terima kasih semuanya, terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.